Rasulullah bilang apa? Orang yang memutuskan tali silaturahim walaupun dia meninggalnya di dalam Ka'bah kata Rasulullah, dipastikan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع ثقلين أبو القاسم سيدنا محمد سيد العربي والعجم نبي الحرمين المحبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua sama-sama dipilih Allah untuk berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah di antara kita satu pun sanggup dan mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini melainkan atas undangan Allah, melainkan atas gerakan Allah, melainkan taufik dan hidayah yang Allah khususkan kepada kita. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita ingin menghayati dan memahami berapa banyak orang yang kita kenal, sahabat kita, kerabat kita, saudara kita, di waktu yang sama kita berkumpul pada malam hari ini. Berapa banyak di antara mereka yang sibuk dengan dunianya, berapa banyak di antara mereka yang sibuk dengan ambisinya, dan tidak sedikit di antara mereka orang yang kita kenal di waktu yang sama kita ngumpul, mereka sibuk dengan kemaksiatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Namun alhamdulillah, malam hari ini kita semua dipilih oleh Allah. Sibuknya kita dengan Allah, sibuknya kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menjadi asbab Allah Ta'ala menggabulkan segala hajat-hajat kita. Allah Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Yang datang bawa penyakit, mudah-mudahan gak pulang, melainkan Allah sembuhkan penyakitnya. Penyakit zahir maupun penyakit batin disucikan dan diperbaikan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah yang Allah Ta'ala meminjamkan waktu, Allah Ta'ala meminjamkan umur, Allah Ta'ala meminjamkan kesempatan sehingga pulsa kita, kuota kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintasi pemakaman Muslim, Nabi sama sahabatnya lewat pemakaman, Nabi Muhammad meneteskan air mata. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa yang buat kamu nangis? Kok kamu nangis ya Rasulullah?" Nabi bilang, "Aku menangis melihat ahli kubur. Mereka merintih kepada Allah, mereka menangis, mereka meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala mengembalikan ke alam dunia." Ahli kubur yang sudah berada di pemakaman, mereka meminta kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan aku sesaat ke alam dunia, ya Allah." Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, seandainya mereka kembali ke alam dunia, apa yang mereka minta? Apa yang mereka harapkan?" Maka Rasulullah menjawab, mereka ahli kubur meminta kepada Allah kembali ke alam dunia walaupun hanya sesaat. Mereka akan melangkah
dengan kedua bola mata mereka untuk hadir majlis Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, berdamai. Ketahuilah, sesaat waktu kita kepada Allah lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Tapi kita di alam dunia, kita banyak lupa, kita banyak meninggalkan Allah, kita banyak sibuk kepada selain Allah, kita banyak mengingat hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan lisan kita pun lebih banyak menyebut nama siapa dibanding namanya Allah. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, berlalu umur kita, berlalu hari-hari kita, habis masa usia kita, demi Allah. Bukankah kita sadar bahwasannya Allah menciptakan kita ke alam dunia ini bukan dan tidak lain melainkan untuk menghambakan diri dengan sebaik-baiknya penghambaan kepada Allah. Namun kita introspeksi diri kita, berapa banyak ibadah kita kepada Allah? Ketahuilah bahwasannya umur ini adalah milik Allah, waktu adalah milik Allah, dan setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka harus kita bersyukur kepada Allah. Apa yang membuat kita bersyukur kepada Allah? Yang membuat kita syukur kepada Allah, kita masih diberikan waktu-waktu mulia sehingga dipertemukan pada bulan-bulan yang mulia. Ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa banyak di antara kita yang kehilangan saudara kita? Berapa banyak di antara kita yang kehilangan keluarga kita? Di kampung kita, masyarakat kita tahun kemarin lengkap semuanya, jumlahnya lengkap. Tapi di tahun ini, berapa banyak di antara mereka yang sudah balik ngadep Allah? Berapa banyak? Kita dengar berita fulan meninggal, fulan wafat, si fulan telah kembali kepada Allah. Setiap hari masuk ke handphone kita berita duka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bertanya-tanya, ta'ajjabu Rabbi, ya Allah, kok bingung kita? Padahal baru kemarin kita ketemu sama fulan tersebut. Padahal baru kemarin kita bercanda sama itu fulan. Padahal baru kemarin kita berjumpa dengan si fulan. Sekarang dengar kabar si fulan telah kembali satu-satu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah, Allah masih perpanjang kontrak kita. Allah taala masih perpanjang umur kita, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dengan 3 bulan yang mulia ini. Pertanyaannya, kita bisa nggak menghargai hadiah dari Allah ini? Kalau Nabi Muhammad yang kita kenal dimaksum, terlepas dari segala dosa, Nabi Muhammad kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad ketika masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, beliau bergembira kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Beliau doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, dari 12 bulan yang kau anugerahkan, kau berikan kepada kami, ya Allah, ketemuin kembali dong, kata Nabi Muhammad. Pertemukan saya kembali ya Allah, agar saya bertemu dengan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan yang berikutnya. Minta diperpanjang kontraknya. Nih kita sekarang hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak salah, hamba yang banyak lupa, hamba yang banyak meninggalkan Allah. Tapi Masya Allah, Allah masih pertemukan kita dengan 3 bulan yang mulia ini. Gak cuma dipertemukan 3 bulan yang mulia ini, Allah undang kita pada malam hari ini sebagai para tetamunya Allah. Gak ada yang kebetulan hadirin. Kam min garib ba'id wa kam min ba'id garib. Berapa banyak orang yang dekat amini masjid, kalau Allah halang dia buat hadir, gak bisa dia hadir. Dan berapa banyak orang yang jauh, kalau Allah takdir dia untuk hadir, maka tidak ada satupun orang yang mampu menghalangi dia untuk hadir. Hadirin, nih kita ketemu lagi bulan Rajab, bahkan bulan Rajab udah habis. Sekarang kita udah masuk bulan Sya'ban. Rasulullah mengatakan rugi, celaka, sial, apes. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, orang yang keluar daripada bulan Rajab tapi dia nggak dapat pengampunan dari Allah. Aduh, rugi banget. Emang ada apa sih bulan Rajab sampai Nabi Muhammad senang, sampai para sahabat senang, para aulia?
para ahli iman, mereka bergembira dengan bulannya Rajab. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah Ta'ala memanggil hambanya, hal min mustaghfirin. Ada yang mau taubat gak kata Allah? Ada yang mau damai gak kata Allah? Ada yang mau minta ampun gak kata Allah? Hal min hajatin. Ada yang punya hajat gak kata Allah? Ada yang punya problem nggak kata Allah? Di bulan Rajab setiap doa hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang minta ampun, apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosanya kata Allah Subhanahu wa taala. Khusus di bulan Rajab. Makanya para aulia kita tuh kalau masuk bulan Rajab, mulutnya nggak henti-hentinya beristighfar minta ampun kepada Allah. Mereka membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, terimalah taubat aku ya Allah. Terus diucapkan oleh lisan-lisan orang-orang yang berdosa. Apa kata Allahnya? Yang minta ampun, aku ampuni dosa-dosa mereka. Hadirin, Rajab udah berlalu, dapat ampunan nggak kita dari Allah? Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rajab sebagai bulannya ampunan? Rajab adalah bulan yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kalau Rajabnya benar, Sya'bannya benar. Rajabnya benar, Sya'bannya benar, Ramadannya dia panen. Makanya para aulia mengatakan apa kata Imam Ghazali? Rajab adalah bulannya kita nanam. Rajab bulannya kita bercocok tanam. Kalau bahasa orang zaman sekarang, Rajab itu bulannya install ulang. Jangan HP doang ente install ulang. HP kalau nggak install ulang lemot HP-nya. Iya. Kita manusia juga Allah kasih bulan install ulang. Kapan tuh? Bulan Rajab. Rajab dapat pengampunan dari Allah. Sya'bannya, Masya Allah, itu Sya'ban bulannya kita nyiramin tanaman. Ada apa di bulan Sya'ban? Kalau Rajab dapat pengampunan dari Allah, malam nisfu Sya'ban besok kita punya rapot bakal disetorin sama Allah. Masa rapotnya kita kayak tahun kemarin sih? Rapotnya kita merah mulu. Sholatnya belepotan, sunnahnya belepotan, zikirnya belepotan. Itu rapot kita selama setahun disetorkan kepada Allah. Sudah rapotnya dilihat oleh Allah. Itu rapot Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ini umatmu. Nama kita disebut sama Nabi Muhammad. Hadirin, masa rapot kita mau bikin malu Nabi Muhammad tiap tahun? Masa rapot kita bikin nangis Nabi Muhammad? Masa rapot kita bikin luka hatinya Nabi Muhammad? Kalau dulu orang-orang kafir, mereka melempari kotoran ke wajah Nabi, melempari batu ke wajah Nabi. Kita hidup di akhir zaman, kita umatnya Nabi, kita melemparkan kotoran dosa ke wajahnya Nabi. Kapan? Setiap malam nisfu Sya'ban. Habis disetor sama Nabi Muhammad, rapotnya kita disetorkan kepada ahli kubur. Orang tua kita di alam kubur dipermalukan oleh Allah. Ya fulan, apakah ini anakmu? Wahai fulan, apakah ini putrimu? Orang tua kita merasa malu dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Orang tua kita hancur hatinya. Orang tua kita luka hatinya ketika malam nisfu Sya'ban, anak-anaknya sebagian mengirimkan doa kepada orang tuanya. Kok masih ada anak yang melemparkan kotoran dosa ke wajah orang tuanya di alam kubur? Di dunia kita ngoncang-ngoncang kaki, Bu. Di dunia kita santai-santai, Pak. Tapi besok di alam kubur kita akan melihatkan siaran langsung atas apa yang diperbuat oleh istri dan anak-anak kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tuh Sya'ban, ya Rabb, ini persiapin masuk malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita masuk nisfu Sya'ban kita nggak dapat pengampunan dari Allah. Jadi intinya saya mau tanya, Rajab kira-kira pengen dapat pengampunan nggak dari Allah? Sya'ban pengen nggak kita berikan rapot terbaik sama Rasulullah? Pengen nggak rapot kita menyenangkan hati orang tua kita di alam barzah? Apa kata Allahnya? Fatuba liman tuba, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fafiru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Menangislah kalian di pintunya Allah. Pergunakan 3 bulan ini sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad bilang, wahai sahabatku, umatku yang datang dengan dosa sebesar gunung, umatku yang datang membawa dosa seluas lautan,
kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah, kecuali beberapa kelompok manusia. Nah, ini yang kita bahas ini malam. Tadi baru mukadimah Pak, baru pembukaan, ceramahnya baru sekarang. Itu tadi baru pembukaannya Habib. Nah, sekarang baru ceramahnya nih. Rajab bertobat dapat ampunan, Sya'ban dapat ampunan, tapi ada kelompok orang yang terhalang dari ampunan Allah. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada tuh orang seperti itu. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, salatnya, puasanya, taubatnya, ibadahnya nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah. Habib, saya sholat beribadah kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tapi saya punya keyakinan kepada selain Allah. Ini problem Pak. Ada ibu-ibu zaman sekarang mikir, ya Allah, kalau suami saya nggak dapat duit, besok nggak belanja. Berarti dia mempunyai keyakinan kepada suaminya selain Allah. Benar nggak? Sadar nggak? Ya Allah, kira-kira besok ada duit nggak? Besok bisa belanja nggak? Besok bayaran anak sekolah gimana ya? Bayar listrik gimana ya? Dia mikirin seakan-akan dia nggak punya Allah. Padahal dia salat 5 waktu, dia harus ngadu sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil. Kok abis salat masih punya problem? Berarti salatnya kita nggak beres. Allah kasih kabar gembira, apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Kamu punya problem, kamu punya masalah, kamu sakit, kamu sedih, apa kata Allah? Sini kata Allah, hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Mau menang gak kita? Apa mau jadi pecundang? Mau jadi pemenang apa mau jadi pecundang kita? Siapa pemenang? Orang-orang yang mengutamakan sholat di atas segala-galanya. Ini maaf zaman sekarang, Allah dibelakangin sama dia, makanya doa dia dibelakangin sama Allah. Allah diduain sama dia, makanya urusan dia sama Allah diduain juga. Itu para sahabat Nabi ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lagi di kebunnya ditinggalin Pak. Lagi macul, baru ngangkat pacul, azan dikumandangin, itu paculnya ditaruh, padahal cuma tinggal macul doang. Yang lagi transaksi, lagi dagang, dagangannya ditinggalin, warungnya ditinggalin, tokonya ditinggalin. Itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi Muhammad orang yang romantis, perhatian banget sama saya, kata Sayyidah Aisyah. Tapi kalau udah dikumandangkan azan, seakan-akan Nabi Muhammad udah gak kenal lagi sama saya. Subhanallah. Nabi kalau azan dikumandangin udah lupa sama segala-galanya, udah fokus sama Allah. Itu di Tanggul, di Jember, ada seorang wali Allah yang keramatnya banyak banget. Namanya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ini Habib Saleh kalau doa langsung diijabah sama Allah. Orang datang punya problem ngadu, ya Habib doain saya, doanya langsung diijabah sama Allah. Saya nanya sama cucunya, Habib Ahmad, Habib, kakek engkau seorang wali Allah, dalam manakibnya dikatakan doanya lebih cepat daripada sambaran kilat yang menyambar. Amalannya apa sih? Kan saya pengen tahu. Apa jawaban Habib Ahmad, cucunya Habib Saleh? Beliau mengatakan, kalau ente mau doa cepat diijabah sama Allah, problem ente diselesaikan oleh Allah, apa amalannya? Utamakan Allah di atas segala-galanya, maka Allah akan mengutamakan kalian di atas segala-galanya. Prioritasin Allah. Ini berapa banyak orang kehilangan harta dia sedih, kehilangan pangkat dia sedih. Tapi kalau dia kehilangan waktu bercinta sama Allah, kok biasa aja. Semalam berlalu tanpa tahajud, tanpa qiyamul lail, kok biasa aja. Kayak nggak ada beban. Apa yang hilang dalam kehidupan kita bisa kita cari. Harta hilang sebanyak apapun bisa kita cari. Pangkat masih bisa kita cari. Tapi kalau udah kehilangan waktu kita sama Allah, demi Allah waktu kita nggak bisa balik lagi bakal kita. Rasul mengatakan, wa man tafuthu sa'atun fi umri, barang siapa orang yang kehilangan waktu sesaat bercinta sama Allah, takun alaihi hasratun fi qabri, maka ini orang bakal merasakan penyesalan besok di alam kuburnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kita zaman sekarang sibuk buka HP, ini zalim,
Indonesia hancur, Indonesia binasa, BBM naik, minyak naik, BPJS bikin puyeng. Buka handphone isinya apa? Ini zalim, ini munafik, ini batil, ini begini, ini begitu. Masya Allah, umur kita berlalu ngurusin orang lain. Emangnya Habib nggak mau bangsa kita selamat, bangsa kita berkah? Gampang saya bilang. Gimana caranya Beb? Kalau kamu jadi orang baik, insya Allah bangsanya baik. Kalau kita sibuk nyalain orang, fulan dosa, fulan zalim, fulan munafik, kita sibuk nyalain orang, kapan kita mau nyalahin diri kita sendiri? Di handphone kita buka, dosanya fulan, dosanya fulan, dosanya fulan. Hadir maulid Nabi, hadir Isra Mi'raj, hadir pengajian, yang diomongin dosanya fulan juga. Kapan kita mau ngomongin dosanya kita? Kapan kita mau berdamai sama Allah? Kapan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begini keadaan bangsa kita zaman sekarang. Allah bilang, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau." Kalau seandainya kamu, kata Allah, bukan orang, kata Allah, kamu, mulai dari diri kamu. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu beriman kepada Allah, ambil kabar gembira, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Allah berikan keberkahan di langit maupun di bumi. Hadirin, ente mau senang, ente mau selamat, ente mau mulia, utamakan Allah di atas segala-galanya. Jangan ada harapan keyakinan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada tempat di hati kita buat manusia, nggak ada. Ane mau nanya nih, bapak-bapak semua yang hadir, cinta nggak sama istri? Cinta nggak sama istri? Jawabnya setengah-setengah, Bu. Tak katanya. Ini yang ibu-ibu, cinta nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Ini jawabnya nggak kompak. Ini yang nggak jawab saya doain suaminya kawin lagi. Amin lagi. Cinta nggak sama suami? Yakin cinta sama suami? Insya Allah jadi doa. Saya mau nanya, kita cinta sama suami kita, problem perempuan zaman sekarang apa? Terlalu cinta kepada suami melebihi kecintaannya kepada Allah. Sadar nggak? Sadar nggak? Yang suami, jangan ditanya deh, malu. Yang suami lebih cinta sama motornya, yang suami lebih cinta sama mobilnya. Terkadang melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ketika engkau mencintai makhluk melebihiku, kata Allah, siap-siap itu makhluk bakal jadi ujian buat engkau. Dulu ada Zulaikha, seorang ratu cantik jelita, hartanya banyak, cinta sama Nabi Yusuf. Dia halalkan segala cara untuk mendapatkan hatinya Yusuf. Yusuf ini lari. Tapi ketika Zulaikha mengejar cintanya Allah, Allah datangkan Nabi Yusuf. Kira-kira jelas gak nih? Kira-kira jelas gak nih? Cinta sama suami sumpah, Bu, capek, pegel. Ini saya yang ngomong, Bu, ya, pegel. Tapi kalau kita mencintai suami kita karena Allah, langgeng rumah tangga kita, Pak. Tugas gue masak, bikinin kopi, ngeberesin rumah, ngurusin anak, bukan karena elu bilangin. Tapi gue bakti kepada elu karena gue cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah tangga kita karena Allah, lillah nggak bakal lelah. Kalau lillah nggak bakal lelah. Tapi kalau kita cinta berlebihan sama suami kita, ingat apa kata Allah, suamimu bakal menjadi ujian untuk kamu. Kenapa? Allah itu maha pencemburu, dan Allah paling cemburu kalau kita mencintai makhluk lebih daripada mencintai Tuhannya Allah Subhanahu. Yang pertama nggak dapat ampunan dari Allah siapa? Orang yang suka menyekutukan Allah. Yang kedua siapa? Semua orang dapat ampunan di bulan Rajab, dapat rahmat di bulan Sya'ban, dapat panen pahala di bulan Ramadan, kecuali siapa? Orang yang mutuskan tali silaturahim. Dengerin, pasang telinga. Rasulullah bilang apa? Orang yang mutuskan tali silaturahim, walaupun dia meninggalnya di dalam Ka'bah kata Rasulullah, dipastikan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.